Ih, jelek jaringan. Oh, bagus. Ya, di mute dulu ya semuanya biar terdengar jelas ya. Nanti kita ada sesi tanya jawab setelah diterangkan. Nah, bismillah. Hai Mbak Anggia Widiari, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Biasa Bu. Habis web kerja. Aduh, itu slogan nggak bener itu, bikin Lebih orang. 6 hari kerja, bilang sama Pak Bupati tak minta buat 5 hari kerja nggak mau. Orang slogannya tuh guling gitu. Sambil sarapan nanti ya. Oh, sehat, silakan. Pokoknya ini nanti senang aku. Udah dilaksanakan belum mencolok pakai garpu? Udah kemarin. Tumben sakit gitu katanya. Dasar. Pergi terus sama mereka. Ya wes, disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi ini atas permintaan ibu-ibu ini tentang cara melunasi hutang menurut Islam ya. Jadi dicoba dibahas sedikit dengan kefakiran ilmu yang anak punya, ya kopas-kopas sedikit lah dari Google juga. Ya, udah dimulai. Cara cepat lunas hutang menurut Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Next slide. Nah, awalnya dulu. Nah, berhutang itu diperbolehkan. Tapi menghindarinya adalah lebih baik. Jadi kalau memang tidak ada keperluan mendadak, keperluan penting, jadi lebih baik tidak usah berhutang. Apalagi berhutang hanya untuk sesuatu yang tidak urgent ya. Jadi setiap rezeki itu sudah diatur Allah. Hanya tinggal bagaimana kita menjemput rezeki tersebut. Sebenarnya kalau kita bisa tahu caranya menjemput rezeki itu, insya Allah semua kebutuhan akan tercukupi. Terutama agar mendapatkan dengan cara yang halal. Jadi jangan mudah tergiur dengan kemewahan sesaat. Perbanyaklah berzikir kepada Allah agar diberikan rezeki yang halal lagi berkah. Ya, next. Nah ini dalilnya tentang berhutang. Di buku Darul Aqidah, Ibnu Qayyim dalam Al-Fawaid mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan kepada Allah dari berbuat dosa dan banyak hutang. Karena banyak dosa akan mendatangkan kerugian di akhirat, sedangkan banyak hutang akan mendatangkan kerugian di dunia. Jadi semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu pada Allah pada hari kiamat sebagai status pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham pun, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana, di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Nah, ngeri ya, kita udah berbuat banyak amalan soleh di dunia, tapi karena hutang, amalan itu bisa hangus karena untuk
melunasi di akhirat nanti. Itu termasuk orang-orang yang merugi. Nauzubillah min dzalik. Makanya kalau mayit meninggal itu selalu ditanyakan oleh ahli warisnya, adakah si fulan atau fulanah ini memiliki hutang kepada kalian? Jika memang ada, maka kami akan melunasinya gitu kan. Kalau ahli waris selalu berkata, karena mereka tahu kalau mereka tidak melunasi hutang kerabat, saudara, atau keluarganya, maka mayat tersebut akan kasihan nanti di akhiratnya. Kasihan banget. Makanya ahli waris harus mengetahui hutang yang sama-sama keluarganya punya, anggota keluarganya punya ya. Jadi tidak ada dusta di antara kita tentang hutang suami istri, anak, ibu, semuanya harus berterus terang kepada anggota keluarganya, karena nanti akan jadi tanggung jawab ahli waris jika salah satu anggota keluarga meninggal. Kalau nggak tahu, coba gimana? Yang berhutang misalnya tidak menagih dan tidak merelakan, tapi tidak mengaku juga kepada keluarga. Nauzubillah min dzalik kan, amalan yang kita buat di dunia akan dilunasi dengan hutang kita. Astagfirullahaladzim. Jadi jiwa seorang mukmin itu masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Di hadis riwayat Tirmidzi ya. Next. Nah ini syarat, adab, dan hukum hutang piutang dalam Islam. Hukum hutang piutang dalam Islam adalah boleh. Di surat Al-Baqarah ayat 245, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah akan menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi kita menghutangi orang itu boleh, selama hartanya itu dipakai di jalan Allah. Apalagi orang itu memang sangat memerlukannya. Jadi itu termasuk sedekah. Dan jika kita menghutangi, saat kita menghutangi itu, udah, anggap kita lagi bersedekah. Jika dibayar, alhamdulillah. Jika tidak dibayar, ya niatkan memang untuk memberi pinjaman di jalan Allah. Karena nanti akan Allah yang akan memperlipat gandakan pembayaran kepada kita jika kita mau ikhlas, ya. Jadi kalau kita nagih ngemis-ngemis, itu malah merendahkan diri kita sendiri. Kita yang punya, kita yang minjamin, tapi kita yang nagih kayak kita yang ngemis mohon-mohon, ya wis lah, nggak usah lah. Ibaratnya apa ya? Ya itu merendahkan diri kita sendiri, sudah Ana bahas juga di grup kemarin kan. Tapi tagih karena memang itu juga untuk membantu kepada orang yang berhutang tersebut agar ingat, siapa tahu kan namanya manusia lalai dan lupa, kita ingatkan. Nah setelah ditagih orangnya tidak berniat membayar, itu nanti urusan dia nanti sama Allah. Tadi sesuai hadis yang di depan tadi, maka dia akan menghadap kepada Allah dengan wajah yang tidak jelas tadi sesuai hadis di depan tadi ya. Nah itu. Nah syarat hutang piutang dalam Islam. Harta yang dihutangkan adalah jelas dan murni halal. Nih, pemberi hutang tidak mengungkit-ungkit masalah hutang dan tidak menyakiti pihak yang meminjam.
pihak yang meminjam niatnya adalah untuk mendapat ridho Allah dengan mempergunakan uang pinjaman tersebut secara benar. Dan harta yang dihutangkan tidak akan memberi kelebihan atau keuntungan kepada pihak yang diutangkan. Ini namanya bunga ya, riba ya. Jadi dipinjamkan segitu ya baliknya segitu lagi. Nanti jika dia misalnya mau memberi, misalnya si peminjam ngerasa sudah dibantu dan dia memberi misalnya, yaitu beda, bukan riba namanya, bukan bunga karena tidak termasuk dalam perjanjian di awal. Ya, ini adab hutang piutang dalam Islam. Hutang piutang itu baiknya tertulis ya. Jadi yang tidak tertulis dan susah ditagih itu sebenarnya kesalahan dari awal. Jika ada perjanjian tertulis dan ada saksi yang dapat dipercaya, itu insya Allah lebih mengikat si penghutang tadi karena tertulis ya. Ini ada juga, memang hutang itu harus ditulis sebenarnya. Jadi sebenarnya membantu juga untuk si penghutang agar mengingat. Jadi kita membantu juga sih untuk dia agar tidak jadi sangkutan nanti di akhirat. Pihak pemberi hutang tidak mendapat keuntungan apapun dari apa yang dipiutangkannya. Ini tadi ya riba ya. Pihak piutang sadar akan hutangnya dan harus melunasi dengan cara yang baik, dengan harta atau benda yang sama halalnya. Dan berniat, niat yang pertama nih, niat yang utama untuk segera melunasi. Karena orang minjam tapi nggak ada niat bayar, gak akan diberi kemampuan Allah untuk membayar. Makanya orang bilang itu dia jalan-jalan kemana-mana nih, pelesiran, pamer ini, tapi utang nggak mau bayar. Ya memang karena dia nggak niat bayar. Makanya ya dia begitu. Kalau dia niat bayar, pasti yang teringat pertama kali jika dia punya kelebihan, pasti dia niat untuk melunasi. Ya. Jadi kalau kita niat berhutang, niat juga untuk langsung membayar. Ini sebaiknya berhutang kepada orang yang saleh dan memiliki penghasilan yang halal. Jadi nggak boleh misalnya kita ngutang, kita tahu dia adalah ini misalnya bandar judi atau pokoknya sesuatu yang haram. Duitnya emang banyak, tapi kita dilarang untuk meminjam kepada orang tersebut karena sudah tahu itu adalah uang haram. Berhutang hanya dalam keadaan terdesak atau darurat. Nih misalnya istri mau lahiran ya, gak punya simpanan dana, nah itu dibolehkan. Tapi kalau misalnya hanya untuk makan enak, pengen makan pizza hari ini ngutang dulu nah itu enggak boleh. Terus ini hutang piutang tidak disertai dengan jual beli. Ini maksudnya apa? Maksudnya hutang piutang ya murni hutang piutang. Jual beli ya beda lagi. Akadnya beda, hutang piutang dan jual beli. Memberitahukan kepada pihak pemberi hutang jika akan terlambat untuk melunasi hutang. Nah, misalnya anak punya hutang, anak bilang, nanti mungkin perjanjiannya tanggal 1, mungkin molor tanggal 2, boleh ya. Nah, itu harus dikasih tahu dulu. Jadi, biar yang menghutangi nggak nunggu-nunggu dibayar ya. Itu termasuk adab. Pihak
piutang, ini yang berhutang menggunakan harta yang dihutangi dengan sebaik mungkin. Pihak piutang sadar akan hutangnya dan berniat untuk segera melunasi. Pihak pemberi hutang harus memberikan penangguhan. Nih, ada toleransi di sini ya. Jadi enggak kayak debt collector itu. Ngutang, datang, bawa pentungan gitu, bawa senjata api, yang itu enggak boleh. Pihak pemberi hutang harus memberikan penangguhan jika pihak piutang kesulitan hutang. Ini jika benar-benar kesulitan melunasi ya, kesulitan melunasi bukan sengaja diundur-undur ya yang hutang ya. Nah itu adab. Kita ikutin aja sih syarat dan adab menurut Islam ya. Jangan ditawar-tawar lagi. Next. Nah ini. Bahaya sikap hutang piutang. Wah. Ini sudah pada ngerasa pasti yang sudah punya hutang pun pernah ngerasain ini. Menyebabkan stres tuh. Stres, ketakutan ditagih. Ini udah pernah kasih juga artikel tentang stres menghadapi tagihan yang sudah jatuh tempo. Ya. Kenapa stres? Ya karena bayangannya buruk. Udah ngerasa ntar aku dibentak-bentak, ntar aku diancam-ancam, ntar aku ini dipermalukan. Itu bayangan-bayangan buruk itu sudah menyebabkan stres duluan. Makanya sebelum ditagih biasanya banyak yang kabur. Banyak yang kabur, melarikan diri. Terus jelek ya paling buruk itu gantung diri, itu banyak berita di TV itu. Gantung diri karena hutang. Aduh, kasihannya ya Allah. Coba ketemu ini ya, ketemu Ana dulu ya, Ana kasih pencerahan itu. Gak jadi dia gantung diri. Yang kedua, merusak akhlak. Sesungguhnya seseorang apabila berhutang, maka dia sering berkata, lantas berdusta, dan berjanji lantas memungkiri. Nah loh, ini la ilaha illallah, emang jelek banget ya bahaya hutang itu ya. Ya Bu, nanti saya bayar. Besok lagi, maaf Bu, saya untuk bayaran anak saya dulu. Besok lagi, aduh Bu, saya kemarin sakit. Banyaknya itu bohongnya gara-gara ditagih hutang. Bilang aja, saya belum ada gitu kan sudah. Oh dimarahin ya wes dengerin aja. Udah nggak usah banyak bohong. Nanti bohong sakit beneran sakit. Bohong ini beneran begitu. Jadi hati-hati berkata ya. Nih, yang ketiga dihukum layaknya seorang pencuri. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status pencuri. Karena dia nggak niat melunasi, ya sama berarti kayak ngambil milik orang, tapi nggak mengembalikan. Itu artinya pencuri. Nah ini jenazah tidak disolatkan. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah pas mau mensolatkan jenazah, beliau selalu bertanya, adakah orang ini hutang? Jika ada, maka lunasi dulu. Baru beliau mau menjadi imam sholat jenazah. Nah ini sama seperti tadi sudah Anda bilang, harusnya keluarga bertanya dulu, adakah si mayit punya hutang kepada siapa. Jadi ya itulah membantu mayit juga nanti di akhirat. Yang kelima, dosanya tidak terampuni sekalipun mati syahid. Nauzubillah min dzalik ya. Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni oleh Allah kecuali hutangnya. Jadi orang-orang dulu yang berperang di jalan Allah, perang itu selalu dilunasi dulu hutangnya. Jadi saat dia gugur di medan perang, sudah tidak ada hutang lagi yang nyangkut. Nih, tertunda masuk surga.
Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana tidak ada lagi dinar dan dirham. Jadi bayarnya pakai pahala ya. Pahala yang ibu-ibu buat di dunia. Dipakai untuk bayar hutang. Rugi tenan nih. Pahala adalah ganti hutangnya. Nah ini tadi bahasan di atas. Sama hadisnya, hadis riwayat Ibnu Majah. Urusannya masih menggantung. Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Aduh, anak ada punya hutang nggak sama kalian semua ibu-ibu? Aduh, kalau ada ingetin ya, wapri anak kalau anak punya hutang ya. Next. Nah ini. Ini adalah kunci-kunci pembuka rezeki agar kita diberikan rezeki yang halal dan berlimpah. Jadi nggak usah pakai ngutang lagi. Ini ada beberapa, nah ini aja. Anak rangkum sedikit. Nanti anak kasih e-book-nya aja langsung ya untuk dibaca nanti langsung di grup anak share. Jadi ada nomor satunya adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah dan taubat kepadanya. Nah, istighfar dan taubat ini adalah istighfar perkataan, taubat perbuatan. Istighfar nggak hanya di mulut, tapi istighfar di hati. Jadi istighfar di hati akan melahirkan perbuatan sesuai dengan ucapan. Gak hanya istighfar, taubat, sambal kata orang ya. Ya gitulah, cek sendiri muhasabah. Yang kedua adalah takwa. Takwa adalah mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu takwa. Sedangkan nomor 3 tawakal yaitu kita menampakkan diri kita ini sebagai makhluk lemah. Kita nggak bisa apa-apa. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku. Aku bertawakal hanya kepadanya, pemilik arsy yang agung. Baca itu 7 kali setiap pagi. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu. Jadi itu adalah untuk mengingatkan diri kita kalau kita ini adalah hamba yang lemah. Tidak bisa apa-apa dan bersandar sepenuhnya hanya kepada Allah. Kalau sudah begini, nggak ada lagi namanya sombong. Karena semua kekuatan milik Allah. La haula wa la quwata illa billah ya. Beribadah sepenuhnya kepada Allah. Yaitu bersungguh-sungguh. Dan konsentrasi hati. Nih, konsentrasi hati. Semua itu soal hati, soal kolbu. Persoalan hati dan kolbu itu yang paling utama dalam beribadah. Karena di situ tempat kita ngobrol sama Allah. Ya. Kalau hanya mulut itu media kita untuk memasukkan ke kolbu. Kita baca Al-Quran. Kita pakai medianya mulut, toolsnya, alatnya mulut. Baca keluar suara, suaranya masukkan ke kolbu. Nah gitu. Jadi gak hanya di mulut, keluar tuh bertebaran tuh di luar. Gak. Tapi mulut berkoordinasi dengan telinga, mulut keluar suara, bacaan Quran, telinga mendengar, dari mendengar itu memasukkan ke kolbu. Nah itu sebenarnya organ semua tubuh kita itu
satu sama lain itu terhubung. Makanya jari bengkak satu aja semua nyut-nyutan sampai ke kepala. Itu benar, itu semua itu terhubung, connect satu sama lain. Sakit gigi, gak bisa tidur semalaman. Padahal yang sakit cuma gigi, coba. Tapi yang meriang badan seluruhnya. Tuh, cek ya. Yang kelima, mengikuti haji dan umroh. Jadi, ini artinya mengikuti haji dan umroh itu melakukan salah satu dengan yang lainnya itu, misalnya sudah haji, ikuti dengan umroh. Sudah umroh, ikuti lagi dengan haji, gitu. Jadi ini saling berkaitan. Kalau wis umroh, lakukan haji selanjutnya. Sudah haji, lakukan umroh lagi. Nah gitu, ya. Ini mengikuti haji dan umroh itu termasuk pembuka kunci rezeki. Silaturahim. Nah, silaturahim antara kerabat keluarga dekat. Ada yang nanya silaturahim atau silaturahmi? Rahim ya, rahim itu artinya rahim. Rahim itu yang ada di dalam perut ibu itu rahim. Artinya kerabat, keluarga dekat. Jadi masih keluarga rahim ya ibu, di dalam rahim seorang ibu. Berinfak di jalan Allah, yaitu infak yang dicintai dan diridhoi Allah. Sudah bisa memilihlah sendiri mana infak yang dicintai dan diridhoi Allah. Nah, ini adalah memberi nafkah kepada orang yang sepenuhnya menuntut ilmu syar'i atau agama. Orang yang lagi menuntut ilmu syar'i atau agama biasanya akan meninggalkan keluarganya sih lagi belajar begitu. Nah, kita sebagai tetangga atau sesama muslim yang tahu keadaan itu, kita mencoba membantu dengan memberi nafkah keluarganya atau memberi makan orang yang sedang menuntut ilmu syar'i tersebut. Nah, ini berbuat baik kepada orang-orang yang lemah. Ini termasuk kunci rezeki. Jadi kalau kita lagi berada di atas, jangan pernah zalim. Ingat, roda itu berputar. Kadang kita di bawah juga ada. Allah tuh membalikkan telapak tangan gampang. Hari ini kaya, pagi ini kaya, nanti sore bisa langsung miskin gitu aja. Jadi jangan pernah zalim kepada orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah itu ya tahu sendiri di sekitar kita bagaimana. Jangan sombong menunjukkan kekuasaan, jangan pamer harta tapi tidak memberi, itu nauzubillah min dzalik ya. Nah, yang ke-10 adalah berhijrah di jalan Allah. Keluarlah dari negeri kafir ke negeri orang beriman untuk mencari keridhaan Allah sesuai syariatnya. Jadi beneran anak tuh nggak kepengen keluar negeri ke negara-negara kafir tuh nggak kepengen sama sekali. Kepengennya tuh cuma ke Mekah, ke Turki gitu, tempat-tempat negara-negeri beriman. Qadarullah semuanya ya. Next. Nah ini. Istighfar dan taubat itu wajib perkataan dan perbuatan. Sebab istighfar dan taubat dengan lisan tanpa perbuatan itu adalah perilaku para pendusta. Dan takwa itu adalah menjaga diri, menjauhi larangannya dan menaati perintahnya. Bertawakal kepada Allah tidaklah berarti meninggalkan usaha untuk mencari penghidupan. Jadi bertawakal itu bukan hanya duduk diam. Ini ya, anak tuh guling-guling juga sambil tawakal jarinya. Jadi bukan guling-guling dalam artian gak melakukan apa-apa ya. Itu masih tawakal karena masih ada ikhtiar di dalamnya. Silaturahim itu tidak terbatas dalam hal harta, tapi juga menyambung memberikan apa yang mungkin diberikan kebaikan pada keluarga dekat.
serta menolak bahaya dari mereka sesuai dengan kemampuan kita. Jadi silaturahim itu dalam hal kebaikan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman ngajak reunian gitu, tapi reunannya di pub atau di tempat karaoke, nah itu bukan silaturahim ya namanya. Jangan salah pengertian. Jadi silaturahim itu adalah memberikan kasih sayang dan kemampuan di dalam hal kebaikan, terutama dalam keluarga. Hai orang-orang beriman, di dalam surat Al-Anfal ayat 24. Penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya lah kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Ini adalah ayat tentang silaturahim tadi ya. Nah ini yang surat Toha ayat 124, 126. Ini adalah tentang takwa. Ya, nanti bisa dilihat sendiri. Next. Nah, ini doa dan zikir bebas hutang yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doa itu harus dibaca penuh keyakinan. Berdoalah padaku, niscaya aku akan kabulkan, kata Allah gitu kan. Itu Allah udah ngomong gitu. Tapi yang doanya nggak yakin. Nah, gimana mau dikabulkan? Allah ada janji ngabulin, tiba-tiba yang doa, ya Allah, lunasi hutangku. Tiba-tiba terus mikir, dari mana lunas hutang? Aku aja kerjanya kuli bangunan gini, duitnya dari mana? Nah, dia aja gak yakin. Dapat duit dari mana, dapat ini dari mana. Coba. Nah, ini adalah contoh dari kisah Abu Umamah, salah seorang sahabat dari Ansor. Dia sedang duduk di luar masjid dengan tatapan kosong. Rasulullah masuk ke dalam masjid dan menghampiri Abu Umamah. Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Umamah, aku melihatmu duduk di luar masjid di luar waktu sholat. Apa yang terjadi denganmu?" Kata Rasulullah. Rasulullah tuh begitu, kalau lihat sahabatnya ada yang ini aja, beliau langsung bertanya. Masya Allah. Kalau dengar nama Rasulullah tuh rasanya dah. Terus Abu Umamah menjawab, "Ya Rasulullah, saat ini aku kesulitan membayar hutang," kata Abu Umamah. Rasulullah berkata, "Aku akan mengajarkanmu beberapa perkataan positif." Tuh. Dengar, Rasulullah aja selalu mengajarkan beberapa perkataan positif. Jika engkau mengucapkannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kesulitanmu dan melunasi hutang-hutangmu. Bacalah doa ini pada pagi dan sore hari, kata Rasulullah. Coba Rasulullah berkata pasti benar. Gak akan bohong ya, karena semua ucapan Rasulullah itu adalah hak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajazi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijali. Ini diriwayat Abu Daud. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Dan aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan kikir. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Baca doa ini ya. Berlindung kepadamu dari lilitan hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Karena di saat kita berhutang, orang yang nagih hutang kepada kita itu bisa berbuat sewenang-wenang jadinya. Karena merasa kita
posisinya sedang berhutang, sedang di bawah. Makanya terkadang yang dihutangi pun suka ngelunjak karena dia ngerasa dia nggak mau dizolimin. Jadi saat ditagih dia emosi gitu. Itu penyebabnya karena dia juga tidak mau dibentak-bentak saat ditagih. Nah, jadi dia naik juga. Nah, kita baca ini di pagi dan sore hari. Bisa dimasukkan dalam zikir petang, zikir pagi dan petang. Ya. Menurut pengakuan Abu Umamah radhiyallahu an, setelah ia mengamalkan dan membaca doa yang diajarkan Nabi tersebut, Allah menghilangkan kebingungan, kesedihan, kelemahan, kemalasan, ketakutan, dan hutang-hutangnya dapat dilunasi. Masya Allah ya. Di hadis riwayat Abu Daud. Baca dengan penuh keyakinan dan ikhtiar tetap. Next. Nah, ini juga Rasulullah mengajarkan zikirnya. Tadi di depan adalah doanya, yang ini adalah zikirnya. Zikirnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Cukuplah Allah tempat berserah diri bagi kami. Sebaik-baik pelindung kami dan sebaik-baik penolong kami. Ini dalam hadis Rasulullah pernah menghampiri orang-orang, menghampiri pasukannya yang sedang diserang orang kafir. Dan Rasulullah menguatkan hati pasukannya dengan mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Cukuplah Allah tempat berserah diri bagi kami. Next. Nah, ini di surat Ali Imran ayat 173. Tadi zikir hasbunallah itu termaktub di surat Ali Imran ayat 173. Ketika seseorang berkata kepada Rasulullah, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu justru menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Oleh karenanya seorang muslim dianjurkan selalu melibatkan Allah dalam mengatasi kegundahan hidup, termasuk hutang tadi ya. Janji Allah adalah fa inna ma'a yusri yusra, inna ma'a yusri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Ada di Quran surat Asy-Syarr ayat 5 sampai 6. Next. Nah, ini nanti dibagikan, coba diklik. Nanti Ana bagikan tadi kunci-kunci pembuka pintu rezeki dalam bentuk e-book. Nanti bisa dibaca lebih dalam kajiannya ya, lebih dalam ininya dibaca. Insya Allah akan menjadi wasilah agar kita tidak usah berhutang lagi. Pintu-pintu rezeki dibuka lebar, rezeki akan mengalir deras. Insya Allah. Kayaknya sudah habis paparannya. Coba kembali, tadi slide-nya udah habis ya. Terima kasih atas telah mendengar kajian sedikit tadi. Semoga membuka mata kita harus bagaimana kita bertindak, harus bagaimana kita untuk
berupaya. Jika yang sudah punya hutang, ya tadi lakukan caranya dengan penuh keyakinan. Jika belum, ya sebaiknya dihindari. Insya Allah lebih baik. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Untuk langsung tanya, langsung jawab aja ya. Dibuka audionya satu-satu boleh. Di chat boleh ya. Tafadhol ya. Silahkan. Yang mau bertanya, silahkan. Nanti ada pertanyaan? Yang lain silahkan yang mau bertanya. Mbak Iin. Nih, udah bilang. Oh, Bu. Ibu Sri Muninda, silahkan Iya. Ibu. Pertanyaan pertama tadi tentang yaitu hutang kalau bisa dihindari. Kemudian kalau tidak ya memang kita harus hutang, antara lain kalau dulu kita masih untuk memperbaiki rumah dan sebagainya. Kemudian hutang di bank. Biasanya ada jaminannya. Kita ditarik jaminannya. Kemudian seandainya, Mbak, penghutang itu seandainya ya, penghutang meninggal. Lalu bagaimanakah? Karena itu hutang. Tadi kan kalau tidak bisa dibayar di dunia, nanti ditagih di akhirat dengan yaitu amal-amal soleh kita. Apakah masih ditagih di akhirat? Kemudian boleh bertanya lagi, pertanyaan kedua. Ya, silakan. Ya. Ini masalah tentang lingkup kecil kelompok, misalnya di RT kita biasanya yaitu berkumpul, kadang ada yaitu kalau saya mengatakan ini usaha bersama, kemudian di sini usaha bersama itu kita kumpulkan uang yaitu antara yang menabung, kemudian uang itu nanti dipinjam bagi yang membutuhkan. Kemudian di sini ada pendapat yaitu harus kalau yang meminjam harus memberi apa ya Mbak, uang apa Mbak namanya itu, uang Tambahan. Iya, uang tambahan, uang lebih itu bagaimanakah? Apakah itu halal kah atau bukan? Karena ini tadi kesepakatan dari semua anggota. Itu pertanyaan saya sementara. Terima kasih sekali. Oh, ya. Yang kedua tadi ditentukan Ibu ininya. Ya? Ditentukan jumlahnya, kelebihan yang harus dibayar. Iya, misalnya kalau 100 itu tambahnya 1.000 atau 10.000 misalnya. Iya. Iya. Yang pertama tadi hutang di bank ya? Iya. Apa tadi Bu? Gimana kalau si penghutang? Kan sudah ada jaminan ya Mbak? Kita asuransi. Iya asuransi. Iya. Itu kalau perjanjiannya begitu ya sama bank. Jadi kalau penghutang meninggal langsung lunas gitu ya. Tidak dibebankan kepada ahli waris. Nah, itu kan beda lagi nanti urusannya. Ini urusan hutang sudah lunas ya. Nanti urusan soal ribanya. Karena di bank ini, nah ini yang beda lagi. Jadi soal hutangnya lunas, alhamdulillah. Nah, kita yang menanggung ribanya. Dosa ribanya itu. Kalau hutangnya udah dianggap lunas ya. Nah, yang kedua ini tentang iuran anggota. Jika ditambah dengan ketetapan segini harus segini, itu tetap namanya bunga, Ibu. Walaupun cuma Rp1.000. Nah, itu kalau memang dia mau meminjamkan ya pinjamkanlah. Misalnya untuk usaha segini, nanti jika si peminjam usahanya berjalan dan dia memberikan misalnya untuk ini ada keuntungan nih saya usahanya, saya kasih segini, nah itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah ditetapkan, walaupun hanya Rp1.000 kelebihannya, itu sudah termasuk riba. Jadi kalau itu bisa diganti, bisa dirubah kalau memang untuk usaha jenisnya kesepakatan aja para anggota
Dan itu pun jangan jadi kewajiban ya, jangan jadi kalau usahanya maju ini ya setor segini, jangan. Terserah dia mau melebihkan atau enggak karena niat kita adalah menolong orang usaha. Ya, jangan kotori niat baik jadi riba. Untung 1.000 juga buat apa? Ibaratnya, niat kita udah baik nih bantu sesama anggota. Tapi kita lebihkan 1.000, 2.000, 5.000. Itu dilebihkan misalnya. Tapi kelebihan segitu kecilnya itu bermanfaat enggak? Malah cuma nambahin dosa kan? Mendingan enggak sama sekali. Kalau ngomong lebih nanggung amat sih dosa ribanya sama, udah 1 miliar gitu. Nah, mendingan gitu kan. Sama-sama dosa riba ya kecil gede sama mendingan gede sekalian. Apa dong? 1.000, 5.000 enggak akan nambah ini ibaratnya, enggak akan nambah apapun buat perkumpulan tadi, enggak ada manfaatnya juga, ya wis enggak usah, mendingan enggak usah ya Bu ya. Jadi terserah orang peminjamnya mau memberikan berapa, enggak diberikan kelebihan juga enggak apa-apa, gitu aja. Ya, cari aman aja lah soal uang mah. Emang ini masalah segitu 1.000 tapi mengantarkan ke neraka, naudzubillah min dzalik. Ya, udah mengerti ya Ibu Sri Munindah ya. Next, siapa yang lagi mau bertanya? Silahkan ini. Sebentar, saya baca chatnya dulu. Mencicil emas. Apa ini nggak boleh ini mencicil emas? Dari atas. Bagaimana hukum mencicil emas? Pembelian emas digital dan arisan emas. Nah, dari Mbak Nikma. Ini nggak boleh ya. Emas itu harus bentuknya fisik. Fisik nggak boleh, namanya juga emas digital. Arisan emas itu nggak boleh, itu harus cash. Malah beberapa ulama malah mengharuskan harus cash dan ketemu langsung. Jadi ada barang, ada uang. Gitu. Karena emas ini adalah barang ribawi. Jadi kalau beli emas digital ini barang yang nggak jelas ini nggak boleh juga. Mencicil emas juga nggak boleh ya. Jangankan mencicil emas, mencicil yang lain juga nggak boleh, apalagi disertai dengan bunga. Ya, emas itu barang ribawi, hati-hati. Ya, emang ini pokoknya berhati-hati saja. Ini Mbak Nikma juga. Murni hutang tadi konkretnya apa, termasuk kartu kredit? Oh iya dong. Ini utang ini. Utang dalam bentuk kartu. Nah, diselubungin begini nggak kelihatan duitnya tapi utangnya langsung jutaan. Ini permainan gesek-gesek habis ya, tinggal utangnya sisa di akhir bulan. Ini termasuk ya, kartu kredit itu termasuk hutang riba. Terus suami berhutang ke ibu kandung saya tanpa sepengetahuan saya. Saat ini ibu sudah stroke 8 tahun, tapi tidak ada keinginan dari suami untuk membayar. Suaminya ngerasa karena itu mertuanya kali, jadi nggak niat bayar. Wah, anaknya aja dia nikahin apalagi duitnya ibu gitu. Jadi bicarakan aja sama suami dan ibunya, tanyakan sama ibunya, "Ibu, apakah hutang suami saya diikhlaskan atau masih mau ditagih? Atau masih mau ingin dibayarkan?" Nah, kalau ibunya bilang masih teringat dan ingin dikembalikan, suruh suaminya kembalikan. Ya. Jangan karena ngerasa utang sama mertua jadi santai, gak mau bayar, namanya hutang tetap hutang. Walaupun sama istri juga tetap hutang, kalau istrinya nganggap hutang ya. Tapi lebih baik ya memang kalau akadnya hutang, kembalikan. Kalau akadnya memang minta awalnya, ya udah relakan. Gitu aja, tanyain sama ibunya dan tanyakan sama suaminya. Ini aja dengan cara kekeluargaan ya.
Mbak Anggia, doa amalan supaya hutang lekas dibayar. Tadi sudah ya. Tadi sudah sering Ana share juga, jadi saat piutang gak dibayar, itu ikhlasin. Kan tadi udah dibilang, jadi kalau ngeluarin duit itu udah kayak infak sedekah aja. Semakin kita ikhlas, semakin diganti sama Allah. Jadi kalau kita ikhlasin, nanti itu tinggal urusan dia sama Allah. Nanti di akhirat ya, dia rugi sendiri kok Mbak. Gak usah dipikir. Jadi dia nanti juga menggantinya pakai pahalanya dia sendiri. Jadi kita nggak usah ini, kita tinggal fokus aja untuk membuka pintu-pintu rezeki kita. Siapa tahu dengan orang membawa uang kita miliaran, orang Allah akan ganti lagi dengan triliunan jika kita ikhlas, gitu ya. Gak usah dipikir lagi orang yang utang itu, wes anggap sedekah infak, nanti itu urusan dia sama Allah di akhirat. Nanti dia akan mencari Mbak sendiri nanti di akhirat. Minta keridoannya biar diikhlasin, pasti nyari. Terus dari Mbak Satnes. Oh, syarat hitam di atas putih sudah dilakukan. Nah iya ini kan tergantung orangnya ya. Kalau orangnya takut sama Allah mah nggak perlu pakai hitam putih, wes bayar niat. Nah itu kalau sudah kayak gitu, ya terserah mau ditempuh jalan gimana itu terserah Mbak Anggi. Bisa ke pengadilan, bisa kalau ada buktinya. Tapi ya itu urusan dengan manusia. Sekarang kalau kita sekarang sedang kajian menurut Islam, ya boleh juga ke pengadilan kalau Mbak Anggi mau karena merasa dirugikan. Ini Mbak Satnes karena akhirnya karena malu kepada orang tua akhirnya dilunasi dengan uang pribadi tanpa sepengetahuan suami. Oh, ya udah lunas toh. Kamu istri yang baik berarti. Kok nggak usah ditanya lagi kalau sudah lunas kenapa emang. Nanti siapa tahu nanti suami akan lebih diperbanyak rezekinya ya Mbak Satnes ya. Nanti diganti uang pribadi Mbak ya oleh suami. Ini Mbak Fatmi ada tabungan emas yang rencana untuk melunasi hutang di bank. Namun di saat yang sama ada keluarga besar yang membutuhkan. Manakah yang harus Anda dahulukan, membantu atau tetap mengumpulkan untuk melunasi hutang dulu? Ini emas masih mengumpulkan, tapi ada keluarga yang minta bantuan. Ya bantu dulu lah yang urgent. Karena statusnya emas ini masih mengumpulkan kan, bukan sudah siap untuk melunasi. Jadi bantu dulu siapa tahu dengan tadi di poin kunci-kunci membuka rezeki adalah membantu orang-orang keluarga terdekat. Nah itu siapa tahu dengan membantu rezekimu akan dibuka lagi di pintu yang lain ya. Nyambung lagi nih Mbak Satnas. Ayah tetap minta karena 80 juta Mbak Farah. 80 juta mah receh Mbak. Menurut Allah mah kecil itu. Wis lah, ikhlasin aja. Mbak Iin kalau mengikhlaskan utang, apakah harus ada pengucapan langsung yang ngutang Om? Kalau orangnya ada, ucapin langsung. Kalau orangnya tidak ketemu, ya sudah niatkan aja. Ya. Kalau hutangnya lupa bagaimana? Kita punya hutang kita lupa, nggak ditagih. Harusnya itu gunanya kita yang ngutangin kita nagih. Ya, itu penting itu. Kita nagih hutang itu bukan karena kita ingin merendahkan orang tersebut, bukan, tapi kita untuk membantu dia juga nanti di akhirat. Karena akadnya awalnya adalah hutang ya. Kalau kita lupa, ya itu, tapi ya semoga nanti diingatkan Allah lah semua utang-utang kita. Diingat-ingat aja dari sekarang. Kalau lupa, terus orangnya juga lupa, Allahu alam. Serahkan aja sama Allah nanti.
Apakah nanya apa ini? Siapa ini Mbak Anggra ini? Gimana pertanyaannya? Sok, hidupin videonya lah. Audionya. Silahkan yang mau bertanya. Mbak siapa tadi tuh? Mbak Anggra ini Olias. Silahkan bertanya Mbak. Kurang ngerti nih pertanyaannya. Jadi gini, dulu tuh zaman sekolah pernah istilahnya pegang uang. Terus aku lupa apakah aku pernah pinjem uang ke temen atau enggak gitu loh, sampai udah lulus aku lupa bayarnya gitu loh. Pas ditanyain lagi ketemu, aku tanyain aku punya utang apa enggak, ternyata mereka bilang enggak ada, tapi aku ngerasa kayak aku masih punya utang gitu, Mi. Nah itu gimana sampai sekarang, soalnya masih kepikiran apakah aku harus infakin aja ke orang yang nggak mampu atau ke musola dengan niatnya aku bayar hutang gitu, tapi aku pun lupa jumlah yang aku pinjam itu berapa. Jadi mereka bilang nggak ada, ya wis. Berarti kamu untuk membersihkan itu kamu bayar infakin aja, seizin apa, sedekah infak dengan niat tadi ya. Iya. Karena mereka pun bilang kamu nggak kebenaran, ibaratnya gitu. Kamu udah nanya, udah benar itu. Infakkan saja dengan niat tadi. Yang lain ada pertanyaan lagi? Silakan, jangan malu bertanya, nanti di grup baru berisik ini biasanya gitu. Pas dikasih kesempatan nggak mau. Ayo Mbak Uswatun Hasanah, ini Mbak Uswah ini, ayo. Baru gabung. Oh alah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kue ulang tahunnya? Umi. Jadi yang lain aja, jual yang lain aja. Tinggal meragu-ragukan. Kuenya boleh. Ini nih mau nanya. Iya, ininya nggak boleh, nulisnya nggak boleh, tetap aja nantinya tuh tolong tulisannya nggak bagus begitu Umi. Mendingan gak jualan aja, nanti menyakiti orang lain, nanti tangan aku dihisap gimana? Mau nanya, Umi, nah kalau misalkan kita kan berhutang sama kakak, jalan gini. Udah nggak apa-apa, katanya nggak usah dibayar lagi. Nah, itu gimana hukumnya? Sedangkan aku pengen ngebayar kayak gitu. Karena kakak ngeliatnya udah kasihan buat dede aja, kayak gitu gimana jadinya Umi? Soalnya kakak mau niatnya awalnya kan minjem sekian, ada uang nih mau dibayar, tapi kakaknya udah nggak usah dibayar lagi, buat dede aja. Tadi ngehang ya, ngehang. Internetnya langsung ngedrop. Maaf ya Mbak Uswah ya. Ya nggak apa-apa. Jadi pertanyaannya itu tadi, jadi jawabannya ya itu rezeki kamu, ambil aja. Kalau sudah diberikan orang, menolak. Kita tidak meminta, tapi jangan menolak saat diberi, ya. Jadi kalau ada orang yang memberi ya terima. Ya, Mbak Uswah? Yang penting nggak minta Umi mental kaya.
Kenapa? Yang penting jangan meminta, harus mental kaya. Yang penting jangan meminta, harus mental kaya. Oh ya, itu wajib. Mintanya sama Allah, jangan minta sama manusia ya. Heeh. Ini Mbak Paramita ada pertanyaan? Enggak. Beneran. Kamu ngeliat aku kok kayak mau nangis gitu. Ya udah. Lagi down pagi ini, tapi insya Allah semangat lagi sekarang. Apa sih? Nih ya, kalau down, kamu ingat nafas kamu di mana, jasad kamu di mana. Nikmati kamu yang berada di nafas ini sekarang. Jangan kemana-mana pikirannya, jangan ke masa lalu, jangan ke masa depan, jangan ke 5 jam ke depan. Udah nikmati detik ini. Di mana ada nafasmu, di mana ada jasadmu, nikmati. Hidupmu hanya detik ini. Ya. Oh tuh nangis beneran dia jadinya. Aduh. Nikmati hidupmu hanya detik ini. Ya. Itu kebahagiaan. Itu namanya kebahagiaan itu. Di mana jasadmu, di mana nafasmu, disitulah kamu sekarang. Orang sedih itu karena mikirin masa lalu. Mikirin masa depan yang nggak jelas. Nah, ngapain dipikirin? Orang di sana aja belum terjadi. Yang ke depan, yang belakangnya sudah terjadi, ya sudahlah. Ngapain lagi? Tinggal kita hadapi sekarang, di mana ada nafasmu, di mana ada jasadmu, rasakan. Nafas keluar masuk lewat hidungmu, rasakan di situ. Nah itu, disitulah kamu sekarang. Di depan lagi zoom dengan Ana dan nikmati bahagia. Senyum, tarik 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Tahan 2 menit. Tahan 2 menit senyumnya. Nah itu akan meningkatkan hormon endorfinmu. Ya, nggak usah dipikirin. Semua sudah ada yang ngatur. Ya, muka-muka kalian tuh kelihatan soalnya di sini siapa yang butuh terapi. Ada pertanyaan lain? Mbak Akbari. Wait. Assalamualaikum Umi, izin bertanya. Saya 3 bersaudara, saya dan suami dan kakak saya dan suami berhutang pada ayah saya. Sekarang ayah saya sudah meninggal dunia. Bagaimana cara saya dan kakak saya mendapat bayar hutang-hutang tersebut? Sedekahkan atas nama beliau. Ya. Mbak Akbarineti Ahmad, sedekahkan atas nama bapaknya. Biar jadi amalan jariah bapaknya nanti di akhirat. Ya. Bayar sesuai yang kalian hutang, sedekahkan atas nama almarhum. Ya. Insya Allah nanti akan membantu orang tua di akhirat nanti. Ada yang lain? Silahkan. Ini udah jam 11. Masih ada 30 menit. Ayo. Mbak Patmi sudah tadi ya. Mbak Tiom, Mbak Gita, Mbak Retno, Mbak Tari Pratiwi, silahkan. Ma, aku di chat ada loh. Apa sih? Coba baca pertanyaan aku. Siap. Jangan nangis. Mana yang mana? Yang kartu siapa sih? Mbak Tiom? Yang kartu kredit kita, Umfa. Sudah sayang tadi. Menggunakan kartu kredit itu kenapa tidak dibolehkan? Ini pertanyaannya. Soal kartu kredit itu adalah hutang kita kepada bank.
Jadi kita saat beli barang itu dibayarkan dulu oleh pihak bank, ya. Pihak bank membayarkan barang tersebut dan kita jadi berhutang dengan bank. Dan hutang kita pada bank ada bunganya. Itu yang tidak boleh, ada ribanya di situ. Ada hutang dan kita pun membayarnya juga nggak langsung lunas biasanya kan, ada tempo limit berapa persen. Nah, itu yang membuat semakin besar bunga ribanya. Itu yang membuat kartu kredit itu tidak dibolehkan. Ya. Untuk As-Sakinah ya, Cimanggu. Ya, Makasih, sami-sami. Iya, Mbak Tiam disebut aja, aku nggak nemu ini, nggak Ana scrolling. yang nerusin aja Siap, lagi siap. masak katanya tuh. Mm-mm. Bacain chattingnya aja ya. Ya. Ini katanya ayah dulu banyak utang waktu muda. Mm-mm. Terus kata ayah orang-orang yang dihutanginnya lupa. Jadi Mm-mm. kalau misalnya mau bayarkannya diinfakkan lebih baiknya kemana? Nah itu pertanyaannya. Orang-orang yang dihutanginya lupa membayar. Hmm. Bukan ayahnya yang berhutang. Iya, maksudnya iya ayah ya berutang. Terus waktu muda nih, ayah ngutang waktu muda. Terus yang diutangin itu lupa gitu. Oh, alah. Yang diutangin masih hidup. Entahlah ya si Tio. Iya. Iya. Kalau yang dihutangin masih hidup ya bayarlah ke yang dihutangi. Iya. Kalau kamu mau kemana sih? Ini ada yang bayar biasalah rezeki. Allahu Akbar. Ma, begini ya, Ma. Orang nunggu dia lagi transaksi ternyata jualan, enggak sopan. Iya, lanjut Om. Baru bangun juga si Hazan. Ini, Ma. Ma. Assalamualaikum, Ma. Mana mukamu? Aku lagi masak, Ma. Lagi panas ini, nggak pakai kerudung. Oh, sok silakan. Gini, Ma, itu kan ayah itu ngutang waktu muda kan banyak tuh kata ayah. Cuman orang yang diutangin ayah itu, ayah lupa orangnya siapa-siapa aja. Bukan, kan ayah. Utangnya bertebaran. Ayahnya yang ngutang. Iya, bertebaran. Dulu kan waktu muda kan masih itu. Masih apalah namanya, masih... Tapi dia menyebutkan nggak siapa-siapa yang namanya juga tinggal sama orang tua. Katanya sih sebagian yang udah meninggal, kata ayah gitu. Terus? Kalau gitu, ayah gimana ya baiknya ya infak ke masjid atau ke anak yatim atau gimana, kata ayah gitu. Terus ayah lupa juga utangnya berapa gitu. Oh gitu. Kalau kalian tahu siapa orang-orang yang dihutangi oleh ayah kalian, maka bayar langsung ke orangnya jika masih hidup. Ya. Langsung ketemu ke orangnya, tanyakan berapa hutang ayah saya, bayarkan. Ayahnya masih sudah meninggal. Ya Allah, kasihannya. Masih hidup. Oh, masih hidup. Nah, jangan sampai terlambat ya. Bayarin anak-anaknya. Bayarin, tanyain ke ayahnya siapa-siapa aja. Kalau dia masih ingat, kalian bayarkan langsung ke orangnya. Jika orang yang sudah dihutangin itu sudah meninggal, kalian bayarkan kepada ahli warisnya. Ya. Tanyain ke ayahnya. Orangnya jauh. Kalau orangnya jauh dari kita itu gimana, Mak? Jauhnya kalau gimana? Udah lost contact tuh, udah orangnya tuh udah lost contact, misalnya di Medan, orangnya tuh udah di Pulau Jawa gitu. Nggak ada keluarganya? Nggak ada lagi. Udah nggak bisa dihubungin gitu orang yang kita hutangin gitu, Mak. Oh gitu. Itu yang untuk kasus kayak gitu diinfak sedekahin aja ke masjid ya atau ke anak yatim. Tapi kalau masih ada orangnya dan keluarganya, bayarkan langsung ke sana, ya. Di list. Ingetin ke ayahnya. Siapa-siapa aja kalian melis berapa utangnya kalian list dan langsung cross check ke orangnya langsung kalau masih ada bener gak ayah berutang segini gitu, ya.
Itu kasihan ayahnya nanti kalau sudah nggak ada nyangkut nanti. Iya, Ya. iya soalnya ayah pernah cerita gitu. Iya, kalian urunan aja anak-anaknya. Iya, Bayarin udah pernah cerita gitu. Anaknya ya. Bayarin utang ayahnya, urunan anak-anaknya. Kayak itu ayahnya juga ngutang buat kalian sekolah itu. Iya. Buat Tiom dan Iin. Iya, ayah udah bilang sih Ayah udah bilang, kata ayah udah infakin ke masjid ya, mudah-mudahan aja diterima sama Allah ya. Gimana menurut kalian? Gitu nanyanya, Mak. Iya, kalau masih ingat orangnya, aja dulu. bayarin ke orangnya. Kalau enggak, kalau masih ada ahli warisnya, kasih ke ahli warisnya ya. Itu aja. Yang enggak ingat baru yang iya. Oke, siap, Mak. Terima kasih banyak, Mak. Iya, sami-sami. Siap. Sudah, ada lagi? Sudah habis yang di sini. Yang di Mbak Farah, terapi apa yang harus dilakukan ketika aku nggak bahas terapi ya hari ini, aku bahasnya kajian hutang ya. Pertanyaannya sesuai dengan kajian ya, jangan kemana-mana, jangan melebar-melebar ya, gak enak lebar itu. Sok, silahkan yang lain. Ada? Ibu yang ini. Udah? Gak ada pertanyaan lagi? Mbak Tari Pratiwi? Iya, silahkan Ibu. Ini siapa yang mau nanya? Gita mau nanya. Mbak Gita. Ya, kalau utangnya bukan berupa materi, jadi dulu pernah kalau misalnya kalian waktu kuliah udah dibantu gitu ya, kalau misalnya lulus materi ini, nanti setorannya bukan ditraktir atau apa, tapi setoran surat anaba ya gitu. Terus kata seniornya. Nah, tapi sampai sekarang itu aku belum setor surat anaba itu, Itu termasuk utang. Hilang kontak. Iya kan termasuk hutang. Nah, aku bingung cari-cari di alumni nggak ketemu. Nggak, sampai sekarang belum pernah ketemu lagi gitu sama orang itunya. Aku ngelunasinnya gimana ya, Kamu rekam suara kamu ya, setoran anaba itu sesuai janji kamu. Nanti kalau ada ketemu keluarganya atau yang kenal dia, kamu kasih ke dia setoran suara kamu ke dia, ke orang-orang itu. Jadi orang itu menyampaikan ke yang tadi Mbak hutangin setorannya ya. Iya. Rekam aja setorannya. Tapi beneran hafalan ya, jangan baca. Kalau janjinya hafalan ya hafalan. Ya. Iya. Pasti nanti ketemu sih kalau sudah niat kayak gitu. Orang belum niat ngapal gimana mau ditemuin. Hafalan dulu lah, setoran bikin dulu hafalannya ya di rekaman suaranya. Pasti nanti ketemu insya Allah. Jalurnya pasti ada. Ya. Kalau misal nih, misalnya kan aku nggak tahu nih orangnya udah meninggal atau belum, gimana Kamu share di YouTube aja. Jadi siar dakwahmu. Ya, yang penting kamu udah melunasi, menepati janji. Ya, taruh di channel medsos, di medsosmu, udah taruh di situ. Oh ya. Kasih keterangan teruntuk untuk ini, nah, gitu. Ya, nanti akan ada disampaikan. Ada yang kenal pasti menyampaikan. Ya, Umi. Ya. Ini keren, hutangnya hutang hafalan bukan hutang duit. Lebih berat itu. Mbak Nikma, apalagi kayaknya masih penasaran dia. Iya, penasaran, Satu lagi, misalkan kayak kartu kredit ya kan ada bunga 0% itu juga termasuk ya, ya? Termasuk riba juga ya? Bunga 0% itu biasanya kalau langsung dibayar lunas ya. Misalnya hutang kita bulan ini terus bayar bulan depan, tapi sebelum jatuh tempo kita udah bayar lunas semuanya seluruhnya terus gitu. Tapi kalau kita telat bayar, misalnya kita telat bayar, misalnya kita bayar limit
limit terendahnya, terus besoknya lagi itu udah pasti kena bunga. Gak mungkin kartu kredit itu 0%, itu akal-akalan salesnya aja, marketing itu. Gitu ya. Karena ya, lihat aja nanti kalau Mbak lihat aja kalau perubahan cicilan itu pasti kelihatan naik atau enggaknya itu, walaupun 0,0 sekian persen itu pasti kelihatan ada naiknya. Gak mungkin flat. Namanya bank itu nggak mungkin nol. Karena dia di situ dapat modalnya dari situ, bunga-bunga itu. Akal-akalan marketing aja itu, ya. Jadi lebih baik kalau pakai kartu ya langsung lunasin, nggak usah cicil-cicil lagi. Oh, gitu. Iya. Ya, syukuran Om. Umi, apakah boleh hutang saya pada ayah saya bayarkan ke ibu saya? Apakah boleh hutang saya pada ayah saya bayarkan ke ibu saya? Tanyain ke bapaknya lah, ke ayahnya. Ayah ridho Kak kalau duitnya saya kasih ke ibu gitu. Kalau ibunya mah seneng-seneng aja dikasih duit. Tapi bapaknya rela nggak? Jadi masalah Ayahnya utang. sudah meninggal, Om. Oh, ayahnya sudah meninggal. Lebih baik infakkan aja atas nama bapaknya. Kalau misalnya persetujuan, karena kan saya masih ada adik saya nggak berhutang, yang berhutang saya sama kakak saya. Nah, kalau adik saya mintanya dikembalikan, Kenapa? Kalau misalnya adik saya minta, yang berhutang saya dan kakak saya pada almarhum ayah saya. Kalau dikembalikan kepada ibu saya yang masih ada, bagaimana itu? Iya, boleh juga. Gak apa-apa. Tadi adiknya kenapa? Adiknya yang meminta dikasih ke ibu. Iya, karena dia merasa mungkin dari 3 bersaudara dia tidak berhutang, tapi saya sama kakak yang berhutang. Jadi mungkin kalau seandainya kembalikan dibayarnya ke ibu yang masih ada gitu, sama saja maksudnya itu uang suaminya. Iya, kasih aja ke ibunya. Ya. Kalau yang menipu itu termasuk hutang nggak? Soalnya aku pernah ketipu dengan alasan minta tolong. Akadnya pertama gimana? Kalau dia minta tolongnya, gimana sih nih Mbak Uswah? Silakan ngomong dulu Mbak Uswah. Suatun hasanah. Audionya dibuka Mbak Uswatun, Mbak Uswah. Oh ya udah. Umi? Ya. Ada suaranya ya? Ih, kamu tuh suaranya kayak ini. Kan? Kayak Dora kecil. Kayak siapa? Film kartun. Bawaannya begini. Jadi begini, Umi. Nah, kalau tadi ya kan aku pernah ketipu gitu ya. Alasannya itu minta tolong, soalnya orang tuanya sakit atau begini begitu gitu ya. Tapi orangnya tuh belas aja nggak tahu, udah pergi aja. Itu gimana? Itu awalnya orangnya hutang. Bukan akunya mau ikhlas gitu. Orangnya awalnya bilang hutang. Hutang katanya. Ya udah itu urusan dia sama Allah. Orang tuanya sakit. Yang penting kamunya udah ikhlasin. Iya, maksudnya ya udah ikhlasin, nanti dianya bagaimana kayak gitu, harus membayarnya bagaimana, cara membayarnya bagaimana dianya. Iya, itu urusan dia sama Allah. Kalau dia niat bayar, dia bayar lagi ke kamu. Kalau enggak ya udah biarin. Yang penting kamunya udah ikhlasin. Ya. Orang utang tuh banyak cara dia, bilang ini, bilang itu, taunya untuk jajan gitu kan. Itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita niat kita bantu orang itu tanpa rasa seuzon gitu kan. Mi pinjam duit untuk ini, ayahku sakit misalnya. Ya udah saya pinjamin sesuai dengan dia bilang ayahnya sakit, niat saya itu. Tapi kalau sudah dipakainya melenceng dari yang dia omongin, itu urusan dia sama Allah. Tidak merubah niat kita bantu, tidak mengurangi pahala kita untuk membantu orang itu. Ya, gak usah dipikirin itu. Oh.
Yang penting kamunya, dalam hati Takutnya kamunya. kan Ya, takutnya apa? ya takutnya dipakai uangnya nggak baik kayak gitu Umi. Soalnya kan di awal bicaranya itu niatnya minta tolong gitu. Gak apa-apa, itu Ya udah urusan dia sih itu sama mah Allah. urusan dia lagi aja. Iya, kamu kalau ngurusin urusan semua orang, kamu bisa tepar. Ngurusin diri sendiri aja buat dirimu bahagia ya. Bahagiakan dirimu sendiri. Alhamdulillah sangat bahagia. Iya, alhamdulillah. Kelihatan tuh. Innernya udah Aduh. terpancar. Iya. Ya. Sok. Ikhlas. Vanessa Harus Jakia. bahagia. Iya, harus. Udah dong. makasih. Sami-sami yuk. Dah? Masih ada? Sudah pada bahagia? Udah semua terjawab? Neng Rani nih orang Riau. Mau kesini nggak jadi. Ya, Umi, Afwan ya. Jarang-jarang bisa ketemu aku. Mampir sebentar lah. Insya Allah ntar mah diusahain banget. Iya. Udah dibilang ke Jakarta dulu, jangan ke Bandung. Masih juga. Ya udahlah, kadarullah. Sok, ada pertanyaan Mbak Rani? Nggak ada. Ya, mau nanya sebenarnya nih. Cuman jadi gini Umi. Dulu tuh aku pernah punya bisnis kreditan ya. Sama temen joinan gitu kan. Udah gitu. Kreditan panci. Segala macam Umi. Kayak TV, handphone yang kayak gitu. Nah, jadi ceritanya ada temen lah yang di Bandung tuh, dia ambil barang dari aku. Ya, ternyata entah gimana ceritanya, setoran nama ke akunya beda-beda. Ya, dari semua orang itu, jadi makanya aku kasih kan, karena ke temen. Tapi ternyata itu tuh satu orang. Jadi temen aku kena tipu sama temennya dia sendiri juga gitu. Oke, jadi ceritanya mandek lah si kreditan tuh. Nah, nggak jalan. Akhirnya aku stop lah ya Om ya, semuanya aku stop. Terus yang aku join sama temen nih, aku bayar semua lunas ke dia tuh. Jadi aku tutup lah kreditannya. Nah, pertanyaannya sekarang, zolim nggak sih kalau aku masih nerima, dia jadi temenku yang ngambil tuh, dia masih nyicil bulanan Umi sama aku. Oh gitu. Walaupun aku tahu sebetulnya dia tuh enggak gitu. Dia merasa bertanggung jawab aja. Cuman zolim nggak sih kalau misalnya aku masih terima aja setiap bulannya gitu. Sedangkan kalau bunganya sih udah aku lepasin, cuman aku minta pokoknya aja dan dia sanggupnya setiap bulan gitu. Sampai sekarang masih nyicil Itu modalnya modal siapa? Modal bersama? Ya, aku modalnya berdua sama temen juga, tapi yang ke temenku tuh udah aku tutup. Udah sampai sempat jual rumah. Sudah balikin ke dia semua modalnya dia. Udah. Oh ya udah. Berarti kalau memang ini cicilannya ke kamu, berarti emang hak kamu itu kan? Karena modalnya teman kamu udah kamu kembalikan kan? Tapi nggak zolim kan sedangkan aku tahu itu bukan dia yang makan duitnya gitu loh. Memang dia kena tipu temennya juga gitu. Oh gitu. Itu terserah dari kamunya, kamu mau mengikhlaskannya atau kamu tetap membiarkan dia nyicil. Karena temanmu itu sudah niat baik ya, pengen bertanggung jawab atas perbuatan temannya. Dan itu sekarang tergantung kamunya, kamu mau mengikhlaskan atau tetap menerima cicilan temanmu tadi. Sedangkan kamu tahu agak susah sih ya, karena akunya sampai jual rumah daripada sampai jual rumah karena nggak mau temenku jadi jelek juga gitu kan bisnisnya berdua. Di kayak perang batin sih ya. Di satu sisi udah aku lepasin bunganya biar dia aja nggak terlalu berat, cuman di sisi lain akunya butuh juga gitu kan dia bayar tuh. Sekarang keadaan temanmu pas membayar itu keadaannya sempit atau sudah diluaskan Allah? Keadaan keuangannya.
nggak terlalu luas kayaknya. Tapi kalau Tapi memaksakan, dia mampu. ya Istilahnya kalau dia masih bisa membayar. masih bisa, Umi. Ya Aku nggak udah. gede juga sih, Umi. Seikhlasnya nggak aku patok per Ya bulan udah nggak sok apa-apa, ada. nggak apa-apa. Nggak ambil aja kalau kayak Ayo, gitu. Umi. Itu nggak zolim, memang dia berusaha melepaskan rasa bersalahnya karena perbuatan temannya, dan kamu menerima, berarti kamu sudah membantu dia melepaskan penyesalan di hatinya. Ya. Ya, Umi. Insya Allah, asal jangan pakai bunga lagi, jangan ditambah-tambahin bunga-bunga lagi. Ya, Om. Syukran ya, Om. Itu kesalahan karena awalnya kalian pakai bunga, makanya dibikin mandek semua. Jadi caranya salah, diambil juga dengan cara yang salah. Betul. Itu waktu itu masih belum pakai akad syar'i, Umi. Masih pokoknya money oriented masih ya. gitu deh, Umi. Ya gitulah, uang jadi ini. Jadi mengendalikan diri kita itu nyebelin itu. Jadi jadikan uang itu di bawah kaki lah. Jangan mau dikendalikan sampai banting tulang, peras keringat hanya demi lembaran kertas sih. Enak banget hidup begitu. Nah, oke. Lebih enjoy aja. Insya Allah rezeki datang kalau kita udah gak mikir soal begituan lagi. Ya. Amin, ya. Baca aja nanti Ana share kunci-kunci pembuka rezeki ya. Dibaca semua yang di-share. Jangan scroll aja. Oke. Sudah menuju jam 12. Sudah jam 11.40. Terakhir ada lagi, kalau enggak saya tutup. Ada saya, Umi. Nah, kamu diam-diam ternyata mau jadi penutup. Sok, Mbak Antik. Gini Umi, saya kan suka ngeluarin barang gitu ya, tempo sebulan. Nah, yang udah jatuh tempo sebulan, 2 bulan sampai 3 bulan belum bayar juga. Dianya tuh yang punya utang ke saya itu jualan juga warung gitu ya, warungan. Nah, dia nggak bisa pakai duit gitu ya bayarnya, cuman katanya mau pakai barang, misalkan minyak goreng gitu. Nah, kalau saya terima, saya zalim enggak? Diganti pakai barang. Iya. Utangnya. Macam sabun, apa minyak goreng, apa gimana gitu. Pokoknya gitu. barang yang ada di warungnya gitu. Sekarang dihitung aja, jadi biar nggak zolim, hampir sama. Kamu list barang yang dia berikan, ya. Jangan sampai melebihi hutangnya. Ya, sesuai jumlah hutangnya dia. Jangan sampai kamu murah-murahin harga barangnya. Iya, enggak. Dengerin dulu. Jangan protes saya dulu. Saya ngitungnya harga saya beli di warung, bukan beli di pasar gitu. Harga yang ngejual 30.000, saya beli 30.000 juga gitu. Nah, anggap aja kalau begitu kamu deposit money ke dia. Jadi saat kamu mau beli, kamu nggak usah bayar lagi. Kamu kurangin uang tabungan kamu di dia segini gitu kan, sampai hutangnya lunas. Ya, itu ibaratnya kamu beli barang tapi kamu DP duluan. Terima kasih, Umi. Ambil aja gitu, tapi jangan lebih barang seperak 1.000 pun ya. Kalau memang berlebih 1.000, 2.000, kamu kasih uang ke dia untuk mengklopkan jumlahnya ya. Iya. Gitu aja. Makasih. Jangan dibuat repot hidup ini. Iya. Ya. Oke. Iya. Pertanyaan pamungkas dari Mbak Antik. Sudah semua ya. Mbak Anggi, wes colok-coloknya. Kalau doanya Doa apa sayang? Tadi di slide sudah ada ya. Oh iya. Tadi soalnya double zoom. Wow. Jadi tadi pas doa. Gitu. Hebat Ibu double. Dengar. Doa itu soalnya udah ada halakoh rutin. Oh iya. Hari Sabtu jadi bentrok. Gak apa-apa. Doa biar cepat lunas hutang, Om. Iya, nanti di-share di grup ya Mbak ya, hasil kajiannya.
Ya. Siap. Mbak Ulfa, mana Mbak Ulfa? Orang Poso nih, orang Poso. Oke, kayaknya udah nggak ada. Alhamdulillah sudah selesai kajian kita hari ini. Semoga terjawab semua unek-unek di hati kalian semua. Oh iya, airnya udah disiapin belum? Ada yang mau dibacakan airnya? Belum, Om. Tunggu bentar, Om. Tunggu berapa lama? Bentar aja ini. Om, mohon doanya ya Om. Doa apa? Nawak tanah mudah-mudahan jadi ini biar bisa kebayar hutang. Oh, amin, amin ya Allah. Jangan lupa sedekah infak biar lancar ya. Insyaallah, siap. Yuk, airnya siapin. Kakak, jangan digunting, Nak. Nanti Bunda marah. Gunting. Itu punya Bunda. Guntingnya kertas biasa aja, kasih kertas. Sudah? Om, bacain Al-Fatihah dulu, Om. Atau gimana? Enggak, bareng-bareng aja. Oh, bareng-bareng aja. Oke. Ya. Ini nih kertas ini nih boleh digunting ini. Kertas yang ini boleh digunting. Itu anaknya Mbak In ya. Haza Ibnu. Haza Abdul, bukan Ibnu. Abdul. Enggak, dia nggak nangis soalnya atau dia kepo. Oh, dia ya Allah. Kamu udah dia merangkak. Iya, udah berdiri dia, Gimana kabar ularnya? Semut lagi, kemarin tuh merah-merah semuanya 2 hari, Gak bisa Semut merah. tidur dia, semut lagi. Heran juga anak bisa ada di ayunannya tuh. Aneh-aneh aja jadi kejadian. Kayaknya ini calon Tarzan itu anakmu. Semua binatang deketin dia. Tadi hilang suaranya nggak ada. Ya ampun. Hai Mbak Keke, baru gabung. Umi dari tadi. Oh, nggak kelihatan. Yuk, siapin. Iya, aku off kamera. Ya sudah, makasih. Sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dekatkan di mulutnya, gelasnya. Nah, nanti setiap bacaan ditiupkan ya 3 kali. Wah, itu ada 1 galon, asakinah. Jangan malu. Kamu ketahuan niup di galon. Sok, silakan. Kita baca. Niatin dulu ya, niatin sesuai dengan niat kalian masing-masing. Niatin airnya sebagai apa untuk diri kalian dan keluarga. Niatin, ya. Kita pakai mantra ajaib dulu awalnya. Ya, wahai air. Wahai air. Ya, dekatkan ke mulut ya. Pakai mantra ajaib. Wahai air, jadilah air yang berguna untuk diriku, jasadku, jiwaku, dan untuk anggota keluargaku. Jadikanlah air ini sebagai pembersih jiwa dan ragaku. Semua atas izin Allah. Bismillah. Tiupin 3 kali. Terus baru bacakan Al-Fatihah 1 kali. 3 kul. 1 kali aja. Dan terakhir ayat kursi ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupin 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tiupkan. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Man dzallazi yasfa'u indahu illa bi isnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ar. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Tiupkan. Salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ucapkan terima kasih kepada airnya. Terima kasih wahai air. Semoga engkau menjadi pembersih diri, pembersih jiwa, pembersih badan kami dari segala energi negatif dan gangguan, baik dari gangguan sihir maupun penyakit medis dan non-medis. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tiupkan pada airnya. Bismillah. Nanti diminumkan ya ke anggota keluarganya. Bismillah. Boleh diminumkan sekarang? Siapa tahu Mas ada yang reaksi. Jadi sebelum Ana tutup, Ana ketokin dulu jononya. Mbak Fitri mulai puyeng dia. Baru baca aja udah puyeng. Mbak Paramita juga puyeng. Silakan yang puyeng-puyeng dulu sebelum ditutup. Mbak Keke puyeng nggak? Udah? Jika tidak ada reaksi parah, kalau pusing-pusing nggak masalah ya. Ditepuk-tepukin aja nanti di ubun-ubunnya airnya. Ya, silahkan Mbak Fitri mau muntah, silahkan. Mbak Uswah juga mau muntah, silahkan. Beneran muntah, iya. Mual, Om. Mual. Mual lihat muka Ana ya. Enggak lah, lihat muka Umi mah aduh. Mual dan asli. merinding ya Mual mau muntah. Oh, Mbak Tari juga mual. Iya, silahkan. Mual terus merinding juga belakangnya. Saatnya Ana meninggalkan kalian dalam keadaan kesurupan. Puyeng Umi, puyeng. Masya Allah, minum airnya. Ditepuk-tepukin jidatnya. Jidatnya, ubun-ubunnya. Airnya tadi. Nah, pakai air tadi. Tepukin dikit. Ya, astagfirullah itu siapa itu parah amat. Tari Mi. Mual banget. Allahu Akbar. Nah, tepukin. Ya, silahkan. Yang mau kesurupan boleh sekarang sebelum anak aku tutup. Belum masuk nih. Penyeberangan. Ya udah. Ucapan 3 kul aja ya yang reaksi ya. Ucapan 3 kul, Mbak Uswah itu parah juga tuh. Ucapan 3 kul ya. Ya udah. Oh, Mbak Fitri pingsan. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti kajian siang ini. Semoga bermanfaat. Air ruqyahnya dihabiskan saja ya untuk membersihkan diri. Ya, terima kasih. Barakallahu fikum. Silahkan di live.
dari kajian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jangan pingsan di situ. Ayo keluar. Malu-maluin kamu. Online pingsan. Sana masih di sekolah Umi malu. Ya Allah, ya udah. Mbak In nggak pingsan? Ya udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.